Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa namanya itu Ria. Ria ada masalah dengan pencatatan kehadiran. Apakah sudah selesai masalah itu? Belum, Sudah? Pak. Sepertinya teman-teman yang lain ya belum. Oh, Belum, Pak. jadi yang mengalami bukan hanya Ria, mahasiswa lain pun mengalami hal yang sama? Iya, Pak. Oke, kalau gitu nanti saudara hubungi ini ya, hubungi BAK ya, mungkin perwakilan kelasnya lah, Ria ya, nanti hubungi BAK, tanyakan bagaimana penyelesaiannya ya. Memang kalau masalah apa namanya kehadiran, apa namanya itu masalah administrasi kehadiran, saya kurang paham itu bagaimana. Ya, jadi silakan saudara langsung ke BAK ya tentang itu. Nah, oke. Saya harapkan kalian sempat membaca ya sebagian atau seluruhnya mengenai materi di SIPS ya. Nah, kira-kira apa nih materi kita hari ini yang akan kita pelajari? Linear, Pak. Linear, Pak. Fungsi linear ya. Kalau namanya fungsi linear itu kalau digambar di dalam bidang kartesius itu berbentuk apa? Garis, Kalau Pak. ya, kalau digambar itu berbentuk garis ya, suatu fungsi linear. Kalau digambar di dalam diagram kartesius itu wujudnya akan berupa sebuah garis ya. Nah, sekarang apa namanya tuh? Sebenarnya apa menurut kalian? Ya, menurut kalian sebenarnya persamaan garis itu apa sebenarnya? Apa hubungannya antara garis dan persamaan garis? Dan kalau mau dianalogikan, persamaan garis itu mirip dengan apa kalau di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi pertanyaan itu adalah apakah hubungannya ya antara garis dengan persamaan garis? Ini kan ada dua istilah ya, ada yang disebut dengan garis, ada juga yang disebut dengan persamaan garis. Nah, itu yang pertama, hubungannya seperti apa ya? Yang kedua adalah kalau mau dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari ya,
persamaan garis itu ibarat apa? Kalau mau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, hubungan antara persamaan garis dengan garis itu ibaratnya seperti apa? Ayo, silakan siapa yang mau berpendapat? Kalau izin Pak, kalau menentukan suatu bidang Pak, Bagaimana diulang? kalau misalkan menentukan suatu bidang, Oh, ya kalau menurut satu bidang ya itu satu topik yang lain lagi ya. Memang ada yang disebut dengan persamaan garis, ada yang disebut dengan persamaan bidang ya. Tapi yang pasti garis itu terletak pada satu bidang ya. Yang namanya garis lurus ya, itu memang terletak di satu bidang. Nah, cuma untuk bidang itu ada persamaannya, untuk garis juga ada persamaannya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah bagaimana keterkaitan antara garis dan persamaan garis ya. Yang kedua, hubungan antara garis dan persamaan garis, kalau mau dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, itu mirip dengan hubungan antara apa dan apa. Ada yang mau coba? Pak, izin Ya, menjawab. ya. Kalau garis itu dia belum spesifik gitu loh Pak. Apa ukurannya? Kalau persamaan garis dia spesifik ada jaraknya mungkin atau di mana letaknya. Oke, ya. Nah, begini, ya saya jelaskan ya. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Apa hubungannya antara garis dan persamaan garis? Ya. Nah, jawabannya seperti ini. Setiap garis ya itu dapat dibuatkan persamaannya ya. Dengan kata lain, terhadap setiap garis kita dapat membuat persamaannya ya. Caranya bagaimana? Yaitu menempatkan garis itu ya pada suatu bidang kartesius. Nah, nanti ketika ditempatkan pada satu bidang kartesius, maka nanti akan dapat ditentukan persamaan garisnya ya. Jadi hubungannya adalah terhadap setiap garis ya, itu dapat dibuat persamaan garisnya ya. Kalau ditanya lagi bagaimana cara membuat persamaan garisnya, yang pertama si garis itu harus dulu ditempatkan di suatu bidang kartesius. Nah, setelah ditempatkan di bidang kartesius, baru kita bisa membuat persamaan garisnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya. Apa hubungan antara garis dan persamaan garis ya, itu di dalam kehidupan sehari-hari diibaratkan sebagai apa ya. Nah, itu diibaratkan sebagai ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti setiap penduduk ya, setiap penduduk itu memiliki kartu identitas, misalnya berupa KTP misalnya ya. Jadi hubungan antara garis dan persamaan garis ya, itu mirip antara hubungan antara penduduk dengan KTP, kartu tanda penduduk ya. Nah, di KTP itu apa yang dimuat ya? Di KTP itu dimuat identitas ya, identitas mengenai penduduk itu. Nah, sama juga dengan garis. Garis juga punya KTP ya. Nah, cuma kalau garis itu KTP-nya ada dua ya, yaitu gradien atau slope dan apa namanya itu, dan intercept ya. Nah, seperti saya jelaskan ya. Saya ulangi dulu ya. Nah, jadi ibarat apa namanya itu, setiap garis yang memiliki persamaan ya, memiliki persamaan garis ya. Ya, itu ibarat penduduk ya memiliki KTP. Itu ya. Nah, apa namanya itu, apa yang dimuat dalam persamaan garis ya, itu identitas mengenai garis itu. Nah, identitasnya berupa apa ya, tentu saja beda dalam penduduk ya. Kalau identitas garis itu ya,
yaitu berupa kemiringan, ya, atau disebut dengan gradien, ya, atau disebut dengan slope, ya itu sama aja maksudnya, ya. Biasa dilambangkan dengan M, dilambangkan dengan M. Itu namanya apa namanya itu kemiringan, ya. Nah kemudian berikutnya, ya, apa lagi? Ya, yang kedua dia juga punya apa namanya itu istilahnya itu y-intercept, ya, y-intercept. Ya. Nah ini dilambangkan dengan C. Ya. Nah kita coba tunjukkan dulu ya, kita coba tunjukkan dulu bahwa apa namanya itu mengenai identitas garis ini, ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba gambar ya. Misalnya garis dengan persamaan y sama dengan misalnya 2x ya min 3. Ya. Nah, garis yang identitasnya seperti ini ya. Garis yang identitasnya seperti ini M-nya 2. Ya. Dan C-nya itu ya min 3. Nanti kita lihat gambarnya bagaimana ya. Nah, kemudian bisa juga misalnya y sama dengan min ya, min 0,4x ya ditambah 2 ya. Nah, di sini gradiennya ya itu negatif 0,4 ya. Dan C-nya adalah 2. Nah, kalau nama identitas itu kan dia harus ini ya, harus unik ya. Seperti halnya setiap orang kan punya identitasnya masing-masing ya. Nah, identitas ini juga bersifat unik ya. Kalau M-nya diganti, C-nya diganti, maka garisnya akan beda lagi ya. Nah, sekarang kita coba ya. Coba kita gambar Y sama dengan 2x min 3 ya. Y sama dengan 2x min 3 itu gambarnya bagaimana? Ya, kita lihat. Y sama dengan 2x min 3. Nah, ini apakah sudah muncul diagram bidang kartesiusnya? Sudah, Pak. Ya. Nah, coba kita gambarkan Y sama dengan 2x min 3 ya. Kita gambarkan Y sama dengan 2x min 3. Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar Y sama dengan 2x min 3. Gambarnya kayak begini. Ya. Nah, satu lagi tadi ini apa namanya itu min 0,4x plus 2 ya. Min 0,4x plus 2. Min 0,4x plus 2. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Ya. Ya ini anggaplah warnanya saya bedakan ya. Ini gambarnya saya bedakan. Misalnya warna hijau. Nah, seperti ini ya. Ini tadi apa? Y sama dengan min 0,4x ditambah 2. Nah, ini gambarnya. Nah, sekarang coba kita maknai ya, apa itu intercept ya. Tadi kan ada istilah intercept. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, intercept dilambangkan dengan C ya, ini ya. Apa namanya itu di sini kalau Y sama 2x min 3, C-nya min 3. Kalau Y sama min 0,4x plus 2, apa namanya itu C-nya 2. Nah, apa maknanya intercept ini ya? Nah, ini adalah y-intercept istilahnya ya, yaitu menyatakan ordinat titik potong ya dengan sumbu y ya. Seperti contohnya ini lihat
ya. Ini kan Y sama 2X min 3, ya. Nah, C-nya kan min 3. Ini C-nya min 3. Dia berpotongan dengan sumbu Y di 0, min 3. Nah, ini nih. Ini koordinatnya 0, min 3 di sini nih, ya. Nah, tapi kalau di sini C-nya 2, ya. Dia berpotongan dengan sumbu Y di 0,2. Nah, ya, di 0,2 berpotongannya. Nah, itu maknanya intercept, ya. Itu maknanya y-intercept. Ya. Nah, berikutnya adalah apa maknanya gradien, ya. Apa maknanya gradien? Nah, apa maknanya gradiennya 2, ya. Apa makna ya gradien 2? Maknanya apa? Ya. Itu adalah untuk setiap kenaikan nilai X sebanyak 1, ya, maka nilai Y bertambah sebanyak 2, ya. Maka nilai Y bertambah sebanyak 2 satuan. Nah, itu maknanya gradien 2, ya. Nah, setiap kenaikan X bertambah 1, ya, maka nilai Y bertambah 2 satuan. Coba kita lihat, ya, coba kita lihat di gambar, ya. Nah, untuk garis ini nih, Y sama 2X min 3, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, dari titik yang ini, ya, dari titik ini, ini kan titik ini min 3, 0, min 3, ya. Itu adalah 0, min 3. Sebentar saya tandai dulu, ya, 0, min 3. Kemudian 1 sebentar. 1, min 1. Ya. Kemudian 2,1. Nah, lihat. Ya. Lihat 3 titik ini. Ya. Dari titik yang paling bawah ke yang tengah ini, ya. Lihat, X-nya bertambah 1, Y-nya bertambah 2. X-nya bertambah 1, Y-nya bertambah 2. Nah, itulah maknanya, ya. Maknanya gradien 2, ya. Jadi setiap X bertambah 1, Y-nya bertambah 2. Ya, 2/1, 2 banding 1. Ya. 2-nya Y-nya, X-nya 1. Ya. Yaitu pertambahan nilai Y dibagi pertambahan nilai X, ya. Pertambahan nilai Y dibagi pertambahan nilai X. Ya, jadi ini adalah tidak lain adalah M itu, ya. Itu adalah pertambahan nilai Y dibagi pertambahan nilai X. Ya, itulah gradien atau slope, ya. Nah, itu sudah kita bahas, ya. Nah, sekarang nih apa makna M sama dengan min 0,4. Ya. Min 0,4 itu sama saja dengan min 2/5, ya. Nah, artinya setiap kenaikan nilai X sebanyak 5, ya, maka nilai Y berkurang, ya. Nah, berkurang nih karena negatif ininya, gradiennya, ya, berkurang, ya, sebanyak, ya, 2 satuan, ya. Setiap kenaikan nilai X sebanyak 5 satuan, ya, nilai Y berkurang sebanyak 2 satuan. Ya, coba kita lihat, ya, betul nggak nih di garis yang ini, ya. X-nya bertambah 5, Y-nya berkurang 2. Coba kita lihat. Ya. Nah, lihat garis yang hijau, ya. Garis yang hijau. Nah, ini semula ada titik 0,2,
0,2 ya. X-nya bertambah 5, Y-nya berkurang 2 ya. Bertambah 5 lagi, berkurang 2 lagi. Coba kita lihat titiknya. Nah, lihat ini ya. Nah, ini titik awal ya. Nah, ketika X-nya bertambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Y-nya berkurang 2 ya, dari sini turun 2 satuan ini. Ya, dari ketinggian sekian menjadi ketinggian sekian ya. Setiap kenaikan X5, Y-nya berkurang 2. Nah, itulah maknanya gradien min 0,4 ya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan langsung diinterupsi ya, langsung saya diinterupsi ya, silakan langsung dipotong aja. Sekarang mengenai kira-kira fungsinya atau gini ya. Sekarang tadi kita udah bahas tadi sebuah garis ya, sebuah garis. Nah, apa bedanya garis dan ruas garis? Jadi ada istilah yang mirip-mirip ya, yaitu garis dan ruas garis. Itu bedanya apa? Apakah ada yang tahu bedanya antara garis dan ruas garis? Saya kira di file PDF tadi sudah ada. Ada yang mau mention mengenai itu? Bedanya antara garis dan ruas garis. Saya, Pak. Ya. Kalau ruas garis itu terhingga, sedangkan panjang garis itu tak terhingga. Diulang. Silakan diulang. Panjang ruas garis itu terhingga, sedangkan garis itu tak terhingga. Oke, ya betul. Tadi yang jawab siapa? Winda, Pak. Winda ya, oke ya. Ya, Pak. Ya, Winda mendapat skor 2. Sistem scoring ini kan udah saya bahas ya di di pertemuan pertama ya. Oke, betul tadi yang dikatakan oleh Winda ya. Itu bahwa harus dibedakan antara garis dan ruas garis ya. Nah, kalau garis itu panjangnya tak berhingga ya. Lebarnya berapa? Kalau panjangnya tak berhingga, lebarnya berapa? Ya. Garis itu tidak punya lebar, ya. Dia hanya punya panjang saja dan panjangnya tak berhingga, ya. Nah, untuk menandakan tak berhinggaannya itu digunakan tanda panah bolak-balik seperti ini, ya. Nah, sedangkan kalau ruas garis, ya, itu panjangnya berhingga, ya. Entah misalnya 60 cm, apakah 5 meter, apakah 1 kilometer, ya. Nah, ujung-ujungnya itu bukan untuk penggambarannya, untuk ujung-ujungnya itu dibuat titik aja begini, ya, nggak pakai tanda panah, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu ruas garis, ya, panjangnya berhingga, ya. Nah, ini istilah ini akan berguna ketika kita akan membedakan antara antara hubungan antara titik dan garis, ya. Kalau kita mempunyai titik dan garis, ya, maka ada dua kemungkinan. Apakah titik itu akan terletak pada garis, bisa juga titik itu tidak terletak pada garis, ya. Nah, di sini kalau di gambar yang sebelah kiri, ya, baik P maupun Q ini dua-duanya terletak pada garis, ya. Nah, mengapa Q ini terletak pada garis? Ya, mengingat garis ini panjangnya tak berhingga, ya, sehingga ini kalau kita teruskan panahnya, kalau kita teruskan ke arah sini, ya, itu akan melewati titik Q ini, ya. Nah, kalau yang ini, ya, ini garis juga, ya, tapi di sini titik S ini tidak terletak pada garis, ya. Ketika kita perpanjang garis ini ke arah sana dan ke arah sini, titik S ini tetap tidak terlewati, ya. Nah, jadi titik R ini pada garis, tapi S-nya tidak pada garis, ya. Nah, kalau bicara ruas garis, nah ini ruas garis sekarang ini bahas, ya. Titik K itu pada ruas garis, tapi L dan M
itu tidak, ya. Nah, kenapa L ini tidak terletak pada ruas garis? Karena ruas garis ini berhenti di sini, nggak bisa dilanjutkan lagi, ya. Dia panjangnya berhingga, ya. Nah, titik M tidak pada ruas garis, titik L juga tidak pada ruas garis, ya. Nah, itu mengenai apa nama itu perbedaan antara ruas garis dan garis. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kedudukan ya titik terhadap garis itu bisa dua macam. Bisa titik terletak pada garis, bisa juga titik tidak terletak pada garis. Nah, sekarang bagaimana? Apa namanya itu dengan persamaan garis kita bisa tahu apakah sebuah titik itu terletak pada garis itu atau tidak. Ya, sebagai contoh begini, sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya. Nah, ini misalnya ada garis nih, ya diketahui garis ini. Ya. Diketahui garis dengan persamaan ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya titik ya yang berkoordinat ya misalnya 40,86 ya terletak pada garis itu atau tidak ya, terletak di garis itu atau tidak. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Nah, siapa yang mau coba jawab dulu nih pertanyaannya sebelum saya lanjutkan? Siapa yang mau coba jawab pertanyaan ini ya? Apakah titik 40,86 terletak di garis itu atau tidak? Siapa yang mau coba jawab? Siapa yang mau coba jawab pertanyaan ini? Ya, jawab. Ya. Nah, gimana cara bisa tahunya? Ya. Nah, cara mengetahuinya kita ganti X-nya 40 ya. Y-nya 86. Kita ganti ya. Nah, Y-nya 2x-3 nih. Ya betul, Y-nya 2x-3. Nah, coba apa namanya itu kita periksa ya, apakah akan terjadi akan terbentuk suatu pernyataan yang benar ya. Y-nya diganti 86 ya. Kemudian 2 dikali X ya, 2 dikali 40 dikurangi 3. Nah, 86 sama dengan 80 dikurangi 3. Nah, benar salah nih? Salah, Pak. Salah. Nah, jadi kesimpulannya ya. Ya. Titik tersebut tidak terletak pada garis tersebut. Ya. Nah, jadi dengan persamaan garis kita bisa mengetahui apakah satu titik dengan koordinat tertentu itu terletak di garis itu atau tidak, ya. Nah, contoh yang lain. Ya. Ya, contoh yang lain. Ya, apa contoh 2 ya. Nah, contoh 2. Nah, apakah titik yang berkoordinat misalnya ya min 10 min 23 terletak di garis itu atau tidak ya. Nah, kita ganti aja X-nya min 23 min 10 ya, X-nya min 10. Kemudian Y-nya min 23 ya. Nah, berarti kalau gitu min 23 sama dengan ya min 23 sama dengan 2 dikali min 10 gitu ya, dikurangi 3 ya. Jadi min 23 sama dengan min 20 dikurangi 3. Nah, benar nih ya.
Min 23 sama dengan min 20 dikurangi 3. Nah, ini benar. Ya, jadi kesimpulan titik tersebut terletak pada garis tersebut. Gitu ya. Jadi kita tinggal mensubstitusikannya saja ya. Kita tinggal mensubstitusikannya saja. Kalau terjadi pernyataan yang benar, berarti titik itu pada garis. Kalau yang terbentuk adalah pernyataan yang salah, maka titik itu tidak terletak pada garis. Gitu ya. Nah, masih bisa diikuti, masih bisa dipahami apa yang saya jelaskan ini? Ya. Masih, Pak. Oke. Jangan lupa kalau kalian nggak mengerti langsung diinterupsi ya. Oke. Lanjut. Sekarang mengenai apa namanya itu bagaimana ya cara mengetahui ya. Bagaimana cara mengetahui ya persamaan suatu garis ya, dengan diketahui ciri-ciri tertentu. Nah, ini pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengetahui persamaan satu garis dengan diketahui ciri-ciri tertentu? Ya. Nah, kalau orang bisa dikenali dengan berbagai cara ya. Bisa dikenali dari kombinasi antara matanya seperti apa ya, suaranya bagaimana, tingginya segimana dan sebagainya ya. Itu cara mengidentifikasi orang ya. Nah, sekarang ciri-ciri yang diamati pada garis apa ya? Ciri-ciri apa yang diamati pada garis sehingga kita bisa mengetahui identitasnya. Ya, identitasnya berupa persamaan itu ya. Nah, oke, itu yang mau dibahas sekarang ya. Nah, ciri-ciri maksud apa ya? Nah, itu banyak kemungkinan ya. Misalnya ciri-ciri berupa ya, ciri-ciri berupa gradien dan sebuah titik yang dilaluinya. Ya. Nah, contoh sebentar ya, ini saya tandai dulu nih ya. Ini ya. Kombinasi ciri yang pertama ya. Kombinasinya antara gradien dan titik ya. Nah, contoh 3 ya, contoh 3. Ya. Tentukan persamaan garis bergradien ya. Setengah ya. Bergradien setengah ya. Dan melalui titik berkoordinat ya 2,7 atau ya nggak apa-apa lah 2,7 ya. Nah, udah ya. Nah, jadi di sini jawab. Nah, kalau cirinya berupa gradien dan sebuah titik yang dilaluinya ya, maka rumus yang digunakan adalah ya y min y1 ya sama dengan m x min x1. Ya. Nah, ya. Garis ini ya, bergradien m dan melalui apa namanya itu dan melalui 2,7 x1, y1 y1 ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung apa namanya itu memasukkan ya, mensubstitusikan y1-nya 7 ya. M-nya setengah ya. M-nya setengah ya. Kemudian
X min 2. Ya. Nah, di sini 2-nya adalah X1 ya. Jadi ini X1-nya 2, Y1-nya 7 ya. X1-nya 2, Y1-nya 7, gradiennya setengah ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ini adalah Y sama dengan ya, Y sama dengan setengah X Y sama dengan setengah X ya. Min 1 plus 7. Ya. Itu Y sama dengan setengah X plus 6. Setengah X plus 6. Ya. Oke. Ya. Jadi penyelesaian soal ini ya, penyelesaian contoh 3 ini ya dilakukan dengan menerapkan rumus ini ya. Ini rumus ini digunakan ya. Makanya saya di sini tuliskan sebagai catatan ya. Nah, ini tentu saja ada juga di ini ya, di apa namanya, di slide juga ada ya. Sudah dituliskan juga. Mana ya ini? Nah, ini ya. Jadi kalau diketahui gradien M dan titik yang dilaluinya adalah AX1 Y1, maka persamaannya seperti ini. Ya, ini di teorinya udah ada ya, di PDF-nya. Ya. Ada yang bertanyakan? Oke, ya. Sekarang ciri-ciri yang lain ya. Ciri-ciri berupa apa namanya? 2 titik ya, yang dilaluinya.